Sebelum kita membahas tuntas mengenai perilaku koruptif tersebut, ada baiknya kita memahami apa sih sebenarnya perilaku koruptif itu sendiri. Perilaku korupsi itu tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Mereka yang menggunakan korupsi ini melawan hukum, etika, dan aturan yang ada. Tujuannya untuk mengambil keuntungan dari situasi atau posisi mereka itu dengan cara yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Contoh perilaku koruptif yang akan kita bahas dalam video ini adalah pemerintah yang menggunakan sebagian besar uang rakyat untuk kehidupan pribadi atau yang biasa kita kenal dengan nama korupsi. Korupsi yang biasa ditemui adalah pemerintah yang mengajukan anggaran besar, tetapi sebagian besar anggaran tersebut tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Anggaran yang dikorupsi tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli barang-barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan digunakan untuk memenuhi gengsi untuk terlihat wah. Perilaku korupsi ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan 1. Ketidakadilan. Keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang korup, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya. 2. Menghambat perkembangan ekonomi. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak sejahtera dan berkualitas rendah. 3. Merusak moral dan etika masyarakat. Dengan adanya korupsi, nilai-nilai moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab ini akan pudar dan masyarakat kehilangan paduan tentang apa yang benar dan salah, sehingga membentuk generasi yang tidak menghargai kejujuran dan keadilan. 4. Mendorong budaya korupsi. Jika perilaku korupsi dibiarkan, generasi muda akan melihat korupsi sebagai hal yang lumrah dan wajar, bahkan bisa saja mengikutinya. Dampaknya akan sangat sulit untuk menciptakan masyarakat yang jujur dan adil. Terakhir, dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemerintah. Ketika masyarakat melihat banyak pejabat atau lembaga yang terlibat dalam korupsi, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah atau institusi tersebut. Padahal kepercayaan adalah landasan penting bagi kemajuan negara dan korupsi merusak pondasi ini. Wah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video. Dengan penjelasan dan alasan-alasan yang disebutkan, kita tentunya perlu meminimalisir korupsi dengan dimulai dari diri sendiri dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi agar pelaku jera dan tidak melakukan korupsi secara terus-menerus.